Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang mencatat amal hamba dan membalasnya. Pemilik alam semesta yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Salawat dan salam yang sempurna semoga senantiasa tercurah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Sedulur, pemirsa Kesepuan TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi di obrolan ngalor ngidul bersama saya Audito yang akan membahas topik yang menarik. Mahasiswa antara pragmatisme dengan idealisme bersama Kang Taufik, Direktur Geopolitical Institute. Kang Taufik, kita dapat saksikan bahwa kapanpun dan dimanapun kaum muda adalah variabel produktivitas. Bagaimana menurut Anda potensi kaum muda hari ini? Memang kita akui bahwa pemuda itu adalah tonggak perubahan bangsa, ya kan? Indonesia sendiri, dalam konteks Indonesia, pemuda ya, di Indonesia kita memiliki track record sejarah panjang bagaimana perubahan politik di Indonesia dipengaruhi oleh pemuda. Apalagi ke depan 4 tahun ke depan ini Indonesia akan ada ledakan generasi ya selama 4 tahun ke depan ini. Nah, ini menjadi potensi tersendiri apabila pemuda yang ada di Indonesia itu memiliki SDM yang mumpuni secara pendidikan, secara pemikiran, secara akal dan akhlak itu sendiri. Nah, ini potensi-potensi yang dimiliki Indonesia. Nah, termasuk SDM dalam konteks pendidikan ini penting ya. Saya melihat di dalam dunia kampus sekarang ini keunggulan ini nampak dari segi pada anugerah akal ya yang Allah anugerahkan kepada mahasiswa melalui proses pendidikan. Akal ini berkembang dan kemudian menjadikan mahasiswa berkapasitas sebagai pemikir intelektual, termasuk untuk berpikir tentang politik. Politik itu sendiri adalah mengatur urusan masyarakat ya, atau mengatur umat. Nah, ini berkaitan tentang potensi mahasiswa yang berperan besar ya. Berperan besar sebagai pilar perubahan dan penjaga peradaban. Jika kemudian usia mereka ini betul-betul dimanfaatkan secara benar, maka secara pemikiran, secara ideologi yang luhur ini akan sangat kuat ya, akan semakin kuat korelasinya dengan kemajuan suatu bangsa. Terakhir Mas, apa langkah baru perjuangan ideologis yang perlu ditempuh mahasiswa Indonesia ke depan? Setelah ambruknya kapitalisme dan sosialisme yang menyengsarakan dunia, Islam menjadi pilihan satu-satunya perjuangan mahasiswa di Indonesia. Tentu saja dengan seruan yang jelas menegakkan khilafah ya, dan menolak sistem kapitalisme berikut dengan politik demokrasi liberalnya. Tuntutan ini tentu saja bukan tanpa alasan. Secara iktiqadi atau secara keimanan sudah seharusnya mahasiswa muslim berjuang atas dasar akidah Islam, bukan yang lain ya, hanya akidah Islam. Penerapan syariah Islam secara totalitas dalam naungan khilafah Islam ya. Dalam naungan khilafah Islam inilah yang kemudian menjadi tuntutan keimanan mahasiswa yang wajib diperjuangkan dan dipilih ya, bukan yang lainnya ya, hanya ideologi Islam. Inilah garis perjuangan ya. Khilafah itu garis perjuangan yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, yang menyuruhkan umat manusia untuk bertakwa ya, untuk tunduk bertakwa dan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tunduk secara totalitas terikat pada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan yang mendorong Rasulullah SAW untuk mendapatkan kekuasaan ya, atau yang dinamakan as-sultan. Sebab tanpa adanya kekuasaan mustahil ya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala bisa diterapkan secara totalitas. Keamanan kaum muslimin bisa dijaga dan kesejahteraan umat pun juga bisa diraih dari khilafah Islamiyah itu sendiri. Kemudian kewajiban penegakan khilafah ini tidak ada satupun yang bisa mengganggu gugat ya keabsahan secara syar'i, kecuali orang-orang yang sudah
yang sudah dengan tawaran-tawaran kekuasaan ya, dan harta dari sistem kapitalisme ini yang hina ya, menggugat kemudian yang menggugat kewajiban khilafah seperti menyoal kewajiban sholat 5 waktu. Para sahabat, para imam mazhab, para ulama yang mutabar bersepakat bahwa tentang kewajiban penegakan khilafah Islam. Ya, kita bisa melihat salah satu dari pandangan Imam Ibnu Hajar ya, dari Ibnu Hajar Asqalani ya, dalam kitab Fathul Bahrinya berkata, dan mereka ya, para ulama telah bersepakat bahwa wajib hukumnya mengangkat seorang khalifah ya, dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syarak bukan akal. Hal yang sama ditegaskan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh A'la Al-Mazahibi Al-Arba'ah ya, berkata telah sepakat para imam yang 4 ya, bahwa imamah khilafah adalah fardu, dan bahwa tidak kaum muslimin harus mempunyai seorang imam yang menegakkan syiar-syiar agama dan melindungi orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang zalim. Intinya dari penegakan khilafah Islam, 3 kewajiban yang penting ini adalah yang pertama persatuan umat. Ya, yang pertama itu adalah persatuan umat, dan yang kedua kewajiban penerapan hukum-hukum syariat Islam, dan yang ketiga adalah kewajiban dakwah Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Gitu Mas itu. Matur nuwun atas jawabannya, Bang Taufik. Baik, sedulur pemirsa Kesepuan TV yang dimuliakan Allah, demikian wawancara bersama Mas Taufik. Nantikan obrolan-obrolan menarik di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.